Gue pengen tahu apa perubahan setelah lu dipilih oleh Allah gitu. Ya, betul. Ternyata agama itu tidak melulu soalan akal, tidak melulu soalan logika. Terkadang agama itu justru lebih banyak bermain ke perasaan, lebih banyak main kepada sesuatu yang tidak akal. Dan ternyata setelah aku baca Al-Quran juga bilang begitu. Misalnya contoh, Allah menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa saya kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, Muhammad, tugas kamu tuh ada 4. Tugas yang pertama adalah yatlu alaihim ayatih, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah membacakan ayat-ayat Allah. Di situ permasalahan orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu terlalu berpegang pada transliterasi. Sedangkan bahasa itu soalan taste. Ya. Makanya ketika kita ketemu Nak, aku bilang seumur aku tahu, Nak ini adalah orang yang berdakwah dengan taste bahasa Inggris yang paling bagus. Nak itu Numan Alikan, by the way, Ustadz Numan Alikan yang gua sama Ustadz Felix di situ ketemu dan nonton bareng. Ya, sorry. Dan itu bahasanya bagus sekali. Dan hanya orang-orang yang ngerti bahasa Inggris yang bisa ngerti taste itu. Yang bisa dapat yang mungkin orang lain nggak dapat. Kalau ada orang yang bilang gini, biasa aja Nak, orangnya biasa. Karena mungkin dia juga bahasa Inggrisnya biasa-biasa. Tapi kalau bahasa Inggrisnya advance, dia akan tahu bahwa ini orang ngomong berdasarkan taste. Nah, sama kayak aku pada saat itu ketika di dalam Al-Quran itu dikatakan yatlu alaihim ayatih, ternyata kalau kita cuma baca berdasarkan transliterasi, arti biasa yang kita baca di dalam Al-Quran itu membacakan ayat-ayat Allah. Padahal kalau kita pikir, apakah Nabi Muhammad tuh dan nabi-nabi yang lain mengajak orang cuma dibacain ayat, nih bacain ayat ya, kamu coba dengar. Orang logikanya gini, orang yang diajak ngomong itu nggak percaya ayat-ayat Allah. Ngapain dibacain ayat-ayat Allah? So good. Itu sama aja kayak membicarakan suatu ilmu yang orang nggak menghormati ilmu. Bagi dia rubbish. Ngapain gue dengerin ini? Ternyata kalau kita perdalam dalam bahasa Arab, yatlu itu bukan hanya membacakan, tapi make them realize. Buat mereka sadar tentang dengan siapa mereka berurusan. Bahwasanya kasih mereka tanda-tanda keberadaan Allah. Kasih tahu mereka bosnya siapa. Kalau mereka tahu bosnya siapa, mereka akan naik level. Nah, itu adalah yatlu alaihim ayatih. Yang kedua adalah wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Dan mengkuduskan diri mereka, membuat diri mereka menjadi fitrah. Jadikan diri mereka tuh tahu bahwa diri mereka lemah. Maka dua ini adalah kombinasi antara logika dan perasaan. Nah, ini Islam berkata ternyata untuk mendekatkan orang dengan Islam tidak bisa hanya dengan akal. Karena akal itu kering. Karena akal itu terbatas. Dan kita nggak bisa reach lebih banyak daripada akal. Setelah aku masuk Islam, aku baru ngerti. Ternyata Islam itu adalah agama yang tidak pernah mendikotomiskan antara akal dan perasaan. Bahwa Islam itu satu paket. Maka Allah itu dan Rasul itu senantiasa berpesan bahwa orang-orang yang ketika dia masuk Islam bukan yang dinilai yang paling bagus akalnya, bukan dinilai yang paling bagus logikanya, tapi yang dinilai adalah perubahan apa yang diakibatkan oleh iman itu. There you go. Bagaimana cara dia memperlakukan orang, bagaimana cara dia untuk merespon sesuatu. Jadi bukan fisiknya, tapi sesuatu yang non fisik. Makanya perubahan itulah yang menyebabkan orang itu jadi muslim. Maka ketika Rasul ditanya tentang definisi muslim, definisi orang muslim, definisinya luar biasa. Yang aku yakin orang-orang muslim juga tidak jarang mendalami ini. Orang muslim, kata Rasulullah, bukan orang yang paling banyak sholat, bukan orang yang paling banyak debat. Maka aku tuh sebenarnya nggak suka debat sebenarnya. Kalau ada pun yang orang-orang bilang, Felix Xiao suka debat di TV, itu terpaksa. Terakhir kali, ini agak kemana-mana, mohon maaf. Terakhir kali aku ketika debat di TV, aku tuh menolak. Sampai istriku bilang, pergilah Bi. Abi itu panggilan papi, pergilah Bi. Kenapa aku harus pergi? Kasih aku satu alasan. Kamu mungkin gak suka debat, tapi banyak orang yang dapat kebaikan dari situ. Ya udah aku pergi. Tapi aku gak suka debat. Aku bilang, dalam hal ini bukan yang paling pintar debat orang muslim itu. Tapi Rasul katakan, siapa muslim itu? Orang yang bisa membuat orang lain nyaman dengan lidahnya dan nyaman dengan tangannya. Artinya, kalaupun nggak bisa dengan tangan, Rasul ditanya lagi, ya Rasul mungkin nggak orang muslim itu mencuri? Bisa jadi, kata Rasul. Bisa jadi dia mencuri. Bisa nggak orang muslim itu berzina? Bisa jadi, kata Rasulullah. Tapi ketika ditanya, mungkin nggak orang muslim itu berbohong? Rasul jawab, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kualitas yang paling rendah pada seorang muslim adalah lisannya kejaga. Itu kualitas yang paling rendah. Maka itu kan melibatkan perasaan. Karena kalau logik saja kita gak akan masuk. Logik, kenapa babi haram? Logik,
Sulit. Tapi ternyata kita tahu bahkan setiap seorang karyawan ketika dia kerja dengan logik, kenapa dia harus taat pada bos ya? Karena dia yang gaji gue, karena kalau gue nggak ngerjain SOP gue akan dipecat dan segala macam. Tapi untuk bisa perform dalam tugasnya, dia harus fall in love dengan tugasnya. Ya, passionate. Passionate. Nah, itulah seorang muslim. Nah, dari situ aku dapat, oh ternyata ini yang dimaksud dengan agama. Jadi aku dapat missing linknya bahwasanya, oh ternyata tidak hanya akal, tapi ternyata perasaan juga bermain banyak di situ.